Saya Made Satyadira, IMQ 2008, tinggal di Belanda udah dari 2016. Perbedaan mendasarnya sih, kalau di Belanda emang kita kan nggak perlu bayar DP. Cuma kita mesti nyiapin juga dana di awal sekitar 10 sampai 15 ribu untuk bayar notaris, terus juga bayar mortgage advisor, makelar kalau pakai makelar juga, dan biaya-biaya nanti untuk translation dan lain-lain. Itu untuk DP-nya. Kemudian untuk prosesnya pertama paling benar adalah ke hypothec advisor dulu untuk minta saran. Kalian cukup untuk berapa banyak bisa minjem hipoteknya, karena itu paling penting. Setelah ke hypothec advisor, biasanya visit pertama emang gratis. Jadi nggak usah khawatir untuk ngecek, karena itu hal paling utama untuk dapetin hipoteknya. Setelah kalian cek, kemudian tahu sampai berapa selling untuk bisa minjemnya, baru deh nyari-nyari rumah sesuai dengan budget yang dikasih oleh hypothec advisor tersebut. Kemudian setelah itu, setelah dapat rumahnya, baru boleh mencari hipotek bersama dengan hypothec advisor yang sama. Jadi setelah kalian suka dengan rumah yang kalian mau beli, terus dan bidding kalian di accept, next stepnya adalah untuk tanda tangan cop over and comes to perjanjian untuk jual belinya. Kemudian setelah tanda tangan, ada periode 3 hari untuk cooling down. Kalau kalian ternyata merasa kayaknya nggak cocok, masih bisa cancel dalam 3 hari itu. Tapi kalau udah lewat, artinya kalian udah setuju dan saatnya mencari hipotek dalam kurun waktu tertentu. Rata-rata cari hipotek 2 minggu sampai 2 bulan, tapi berdasarkan informasi yang aku tahu, bank masih mau ngasih hipotek untuk perjanjian jual beli sampai 6 bulan. Jadi misalnya kalian beli bulan 1, terus baru terima rumahnya bulan 7, itu masih bisa seperti itu. Kemudian setelah kalian apply hipotek, pemberi hipoteknya akan ngasih kalian offer sesuai dengan bunga yang mereka punya dan mereka gunakan. Kalau kalian oke dan tanda tangan hipoteknya, hipotek advisor kalian bakal tahu kalau kalian udah dapat dan udah di-approve oleh bank tersebut. Kemudian akan langsung di-forward ke notaris. Nah, di notaris nanti semuanya udah diatur. Kalau kalian butuh penerjemah juga akan ada penerjemah disediakan oleh mereka. Dan di hari penandatanganan akte rumah tersebut, sertifikat rumah, sebelumnya bersama dengan pembeli biasanya akan bersama-sama ke rumah, ngecek apakah kondisi rumah waktu kalian viewing pertama masih sesuai dengan kondisi rumah waktu kalian akan membeli pada hari itu juga. Karena ada kasus juga, misalnya rumahnya ternyata ada yang rusak selama waktu 2 bulan tersebut, biasanya bisa diremediasi dengan harganya dikurangin di notaris. Tapi tentu ini mesti dicek lagi bersama dengan notaris kalian, dengan advisor. Kalau di Belanda, notaris itu berfungsi sebagai satu pintu untuk segala pembayaran, pengurusan pajak, dan juga pembagian pembayaran nanti ke bank, ke mortgage, dan juga ke pembeli. Jadi kalau menguntungkannya udah jelas sih, kita dengan nyewa, dengan beli rumah lebih murah kalau kita punya rumah, karena untuk harga yang kalian bayarkan, kalian dapat yang lebih luas untuk ukurannya dan bisa kita cat sendiri, kita modifikasi sendiri, suka-suka kalian. Kalau kerugiannya adalah kita terekspos dengan overbidding karena emang supply sedikit, dan harus diketahui juga kalau overbidding tidak selalu di cover oleh hipotek. Itu tergantung ada juru takarnya menilai berapa harga rumah tersebut aslinya. Kalau kalian overbidding dan total harganya di atas takaran rumah tersebut, lebihnya harus dibayarkan sendiri. Yang pertama sih kita harus yakin dulu sih apakah emang kita pengen tinggal di Belanda, karena kan memang budayanya berbeda,
kita dengan tetangga juga kita interaksinya berbeda, terus kehidupan di Belanda juga nggak selalu gampang. Kalau kalian udah yakin, ya harusnya sih udah nggak masalah untuk mencari rumah di sini karena FTTC nggak banyak. Kalau pengalaman beda-beda ya. Kalau pengalaman saya sendiri sih lagi beruntung waktu itu kita viewing sekali, siang kita viewing, sorenya kita bidding, kemudian langsung agree oleh pembelinya. Dan satu hal yang penting memang nggak selalu overbidding karena waktu itu rate hipoteknya lagi tinggi banget dibandingkan tahun lalunya, sehingga kita bisa dapat rumah underbid. Untuk proses finansial yang paling penting sih sebenarnya bagaimana status kontrak kerja kalian. Kalau kalian berpasangan ingin beli rumah bersama, at least salah satu dari kalian sudah harus permanen. Aku sarankan. Kemudian kalau pasangan kalian belum permanen, diusahakan dia mendapatkan keterangan dari pemberi kerjanya bahwa dia akan menjadi permanen dalam tahun-tahun berikutnya. Karena itu akan mempengaruhi berapa tinggi selling kalian untuk bisa meminjam ke bank. Dan kalau ini lucu nih, kalau agen properti di Belanda tuh bisa beda banget memang. Waktu aku beli, agen yang menjual rumah ini benar-benar cuek dan kita cuma masuk ya silakan kalian lihat sendiri, kalau ada pertanyaan saya ada di bawah. Benar-benar kurang antusias lah, kurang bikin kita tertarik untuk membeli, meskipun ujungnya beli juga ya. Kalau untuk yang menjual, nah ini benar-benar 150 derajat, benar-benar dia antusias, dia benar-benar tertarik untuk membantu, kalian maunya seperti apa, aku akan coba bantu. Jadi memang untuk agen properti makelar ini cocok-cocokkan, kalian itu sukanya yang dia interaktif, atau kalian itu lebih prefer orang yang lebih kalem, itu preferensi kalian aja. Kalau surprise biar nggak terduga sih, terutama kalau di Belanda kan banyak rumah-rumah agak tua ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pengen ganti saklar lampu misalnya, terus kita buka, wah kabelnya kok hancur banget atau berantakan banget. Jadi memang itulah disadvantage-nya, karena kita kan nggak terbiasa juga di Indonesia untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini. Kalau untuk rumah-rumah baru, biaya yang terduganya adalah kadang rumahnya kan kosong. Kita pun bahkan disuruh bayar untuk mindahin titik lampu bayar, pasang selang air di luar pun bayar juga. Terus apalagi ya, mindahin colokan listrik juga ditambah tingginya bayar lagi. Jadi kalau untuk new bulb, memang segala modifikasi dari new bulb-nya pasti akan dikenakan biaya kayak gitu. Menjalankan kehidupan sehari-hari pasti lebih tenang ya, karena kan udah punya tempat tinggal sendiri, nggak usah khawatir untuk pindah-pindah karena punya title kontrak untuk rumah kalian, jadi lebih tenang lah. Kemudian karena rumah di sini juga relatif harganya naik, jadi bisa jadi investasi yang bagus juga buat